Selamat malam bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah konsultasi gizi, Ibu Dr. Esi Emilia MSI, Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI, Pak Hardi Firmansyah SSI MSI, dan Pak M. Edwin Fransiari MKM. Sini kami dari kelompok 16 akan menjelaskan materi kami tentang motivational interviewing dan spirit of motivational interviewing. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Agatha Christina Simamora, yang kedua Dea Putri Anantia, yang ketiga Dena Marielita Sinambela, yang keempat Fatimah Hulu, yang kelima Sariulan dari Sitio, dan yang keenam Wulan Agustina S. Bagian wawancara motivasi akan dijelaskan oleh teman saya. Wawancara motivasi. Kurangnya motivasi dapat menghambat kemajuan dalam rangkaian terapi. Wawancara motivasi atau MI adalah gabungan konseling yang berpusat pada klien dengan model trans-teoretikal untuk membantu klien membangun komitmen untuk perubahan perilaku. MI bertujuan untuk memperkuat motivasi dan komitmen melalui percakapan yang kolaboratif. Wawancara motivasi atau MI ini melihat motivasi sebagai keadaan siap berubah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Konselor memainkan peran penting dalam mempengaruhi motivasi, terutama pada tahap awal perubahan perilaku. MI berefektif ketika klien merasa ambivalen terhadap perubahan. Jika klien mengungkapkan keinginan yang jelas untuk berubah, berfokus pada ambivalensi dapat menjadi kontraproduktif. MI atau yang biasa disebut dengan motivational interviewing ditujukan untuk menumbuhkan motivasi alami dari klien untuk berubah atau melalui faktor intrinsik. Motivasi dapat datang dari faktor eksternal yang bisa dipaksakan seperti kamu bisa turunkan berat badan atau kamu tidak dapat hadir di pernikahanku. Atau melalui faktor internal seperti saya ingin menjadi teladan yang baik bagi anak-anak saya. Walaupun keyakinan pada diri dan kompetensi yang dirasakan sama dari faktor internal dan faktor eksternal, namun motivasi yang berasal dari internal memiliki peningkatan yang pesat baik tentang kinerja, ketekunan, kreativitas untuk menyelesaikan tugas. Berikut merupakan gambaran faktor-faktor apa saja yang biasa menjadi motivasi. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang konsekuensi, yang kedua yaitu evokasi atau keyakinan pada diri sendiri, yang ketiga dukungan sosial, yang keempat perasaan diterima, yang kelima analisis diri atau memberikan argumen untuk perubahan, yang keenam pengakuan akan kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, dan yang terakhir yaitu persepsi bahwa suatu tindakan telah dipilih secara bebas. Selanjutnya ada semangat wawancara motivasi. Gaya komunikasi seseorang konselor sangat mempengaruhi hasil dalam suatu sesi konseling. Pada saat wawancara motivasi, biasanya penekanannya lebih sedikit pada teknik dan lebih banyak perhatian diberikan pada semangat yang mendasar pada saat wawancara. Hal yang melekat dalam semangat ini yaitu perlunya konselor menolak refleks meluruskan. Contohnya yaitu ketika klien bersikap ambivalen, yaitu di mana klien mempunyai argumen yang kuat untuk berubah dan tidak berubah. Maka ketika klien bersikap tidak mau berubah, pada saat diberikan konseling, kita sebagai konselor harus membangun komitmen agar klien mau berubah. Untuk mengatasi unsur-unsur semangat MI yang saling terkait yaitu membangun interaksi. Jenis interaksi dengan klien yang mendorong perubahan perilaku yaitu kemitraan, penerimaan, kasih sayang, dan kebangkitan. Selanjutnya ada kemitraan. Dengan pendekatan yang kolaboratif, seorang konselor berusaha menciptakan suasana yang nyaman, yaitu komunikasi dua arah yang saling menguntungkan, atau dalam artian kemitraan antara konselor dan klien, bukan pertandingan gulat atau adu mulut antara keduanya guna mencapai suatu tujuan bersama. Keahlian konselor dan klien dihormati, di mana konselor membawa banyak pengetahuan dan pengalaman, dan klien adalah ahli dalam pengalaman masa lalu, tekanan yang mempengaruhi, serta keyakinan dan nilai-nilai pribadi. Konselor tampak penasaran selama interaksi dengan klien sambil mengeksplorasi berbagai sudut pandang perubahan perilaku. Penerimaan. Komponen penerimaan ada 4, yaitu yang pertama absolut, mengacu pada pemahaman bahwa setiap orang adalah sama, sehingga menciptakan hubungan konseling di mana klien lebih terbuka dan jujur mengenai permasalahan. Yang kedua ada afirmasi, menunjukkan keterampilan khusus yang sudah dimiliki klien, memberikan dorongan keyakinan bahwa keputusan untuk berubah
perilaku harus dilakukan. Yang ketiga ada otonomi, menyadari bahwa keputusan untuk berubah harus datang dari klien. Yang keempat, akurat dan empati. Konselor harus menciptakan suasana di mana klien memahami bahwa mereka tidak bereaksi terhadap paksaan orang lain, namun memilih untuk melakukan perubahan berdasarkan keyakinan diri sendiri. Konselor menunjukkan empati yang akurat dengan menaruh perhatian aktif pada kliennya dan berusaha memahami sudut pandang mereka. Kasih sayang. Kasih sayang komandan sangat MI melibatkan kepedulian yang tulus terhadap penderitaan orang lain. Kalian merasa berharap ketika konselor menghargai kesejahteraan jika seorang konselor berfokus pada keuntungan diri sendiri, seperti merasa perlu meminta klien mendaftar untuk sesi tambahan, kemungkinan besar konselor tidak akan terlihat tulus. Pembangkitan. Dalam MI terdapat asumsi dasar bahwa individu mempunyai keinginan intrinsik untuk melakukan apa yang benar-benar penting baginya, dan tanggung jawab konselor adalah memfasilitasi klien untuk membangkitkan motivasi tersebut dan untuk membawa perubahan, menghabiskan waktu konseling untuk meyakinkan klien untuk perubahan. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa berguna. Terima kasih.